selamat pagi Kang Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Iya. Lagi olahraga atau gimana nih Kang Iwan? Iya, sedikit biasa kan. Manasin badan. Iya, jadi PSSI ini kan sudah menetapkan ini akan kembali menggulirkan Liga Indonesia begitu ya. Agenda jangka pendek PSSI seperti apa Kang Iwan? Tentu kan media sudah banyak mengangkat ya berkaitan dengan agenda pendek. Kita menjikapi kelonggaran berkaitan PSBB ini. Kemudian kita melihat juga liga-liga lain yang Eropa, kemudian Asia juga, mereka juga sudah mulai akan membuka kembali kegiatan-kegiatan khususnya kompetisi di liga-liga. Kita kemarin sudah melakukan rapat-rapat secara Zoom virtual dengan seluruh stakeholder bola, baik itu Liga 1, 2, kemudian nanti Asprov juga, untuk kita mulai lagi menggelarkan sepak bola kita yang sudah hampir 3 bulan ya, dari 14 Maret. Ditunggu-tunggu ini nih Kang Iwan ya, se-Indonesia ya, nih. Jadi kita rapat-rapat, kemudian diskusi dengan seluruh komponen sepak bola untuk melakukan pembukaan kembali kompetisi yang insya Allah mungkin antara September Oktober kita akan kembali. Itu akan bergulir ya. Kita geser sedikit ini. Sejauh ini bagaimana persiapan U19 menghadapi Piala AFC, Kang Iwan? Kemarin telah kita melakukan latihan fisik dari pelatih Sinteyong kan, karena memang situasi COVID, akhirnya kita berhentikan semua ya. Tapi secara latihan cara di rumah, secara Zoom oleh Sinteyong dan direktur teknik dilakukan. Nah, sekarang kita sedang akan melakukan pemanggilan kembali untuk dipusatkan nanti mungkin. Setelah itu kita akan lakukan latihan-latihan yang menghadapi U19 yang akan kita mainkan nanti ya. Jadi sementara masih daring dulu itu ya? Daring, tapi mungkin dalam minggu ini sudah kita akan panggil. Tadi malam saya komunikasi dengan direktur teknik untuk bisa memanggil, mempersiapkan sebelum Sinteyong mungkin nanti kembali ke Indonesia ya. Pengawasannya kalau daring ini memang secara virtual juga dilakukan ya. Mungkin kurang optimal ya kalau di daring daripada tatap muka. Mereka para pemain kita juga serius sekali karena mereka akan terlihat nanti dari perkembangan waktu kita bertemu secara langsung, secara fakta ya. Alhamdulillah mereka serius ya. Tapi tentunya akan lebih maksimal kalau kita langsung di lapangan ya. Betul. Ada target yang ditetapkan untuk U19 nanti di Piala AFC, Kang Iwan? Ya, kita akan maksimal sesuai dengan harapan publik ya. Pasti itu ya. Ya, kita lakukan memang menjelang ke sana untuk pemusatan, kemudian kita genjot fisik, teknik, dan target-target yang kita harapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh publik ya. Tentunya demikian yang maksimal ya. Iya, baik. Nah, kalau kita bicara tadi soal Liga Indonesia akan kembali bergulir, kabarnya PSSI kan sudah menyusun regulasi. Regulasi-regulasi seperti apa yang sudah disusun dan akan ditetapkan kemudian dipublish, Kang Iwan? Ya, insya Allah kalau Liga nanti bergulir pada September Oktober, kita akan berbeda dengan Liga sebelum COVID ya. Tentunya kita akan pastikan nanti masalah pertama penonton ada atau tidak. Meskipun Menteri Kesehatan sudah memberikan arahan dalam surat keputusannya berkaitan dengan penonton dibolehkan berapa persen dan sebagainya, kita akan kaji dulu, karena biar tanpa penonton kan publik bisa melihat di TV juga kan. Sama seperti liga-liga di luar gitu ya. Meskipun memang ada beberapa kesebelasan atau klub yang kalau tanpa penonton tentu beda dengan ada penonton gitu. Namun demikian kita sudah membuat 11 buku panduan berkaitan dengan menghadapi liga nanti, sesuai dengan protokol kesehatan. Ada ring 1, 2, 3. Kita sudah hitung setiap pertandingan ada 254 orang, ring 1 berapa orang, 2 berapa orang, 3 berapa orang, kemudian ada rapid test di sana lain sebagainya. Komunikasi sampai saat ini dengan klub-klub se-Indonesia bagaimana, dengan operator juga? Ya, makanya kita liga bergulir karena masukan dari teman-teman klub Liga 1, 2 secara virtual beberapa kali kita lakukan 4 jam. Dia berikan masukan, tentu dari sekian klub, 18 Liga 1 dan 24 Liga 2 kan tidak semua pakat ya, tapi kita ambil yang terbanyak ya. Makanya diputuskan tidak ada degradasi di sana. Kenapa? Karena kalau satu klub liga kena COVID katakanlah,
nanti kan akan pasti rugi, dia tidak akan maksimal mainnya. Nanti bahkan jadi klaster baru ini nanti ya? Iya, betul. Makanya itu kita harus betul-betul pedomani betul panduan-panduan yang protokol kesehatan itu. Kalau persentasenya lebih banyak yang setuju atau yang nggak setuju, Kang Iwan? Kenapa? Kalau persentasenya dari klub yang setuju sama nggak setuju? Banyak yang setuju ya, karena mereka ingin bergulir juga kan, terutama para pemain yang berhenti lama. Pemain ini kan kalau berhenti sebulan bisa recovery-nya bisa 2 bulan. Betul. Jadi menjelang itu juga timnas kita nanti kan pemain timnas kita ada di klub-klub liga. Kalau tidak ada kompetisi dia tidak akan memanaskan. Baik. Iya, Kang Iwan, ini kan sebelum ditangguhkan kemarin Liga 1 dan ini Liga 1 sudah memasuki pekan ketiga kompetisi, betul begitu ya? Kalau Liga 2 baru saja menggelar laga pembuka? Liga 1 bukan, baru satu putaran. Liga 2 baru pembukaan. Baru pembukaan ya? Ya. Oke. Jadi sesuai hasil rapat komite eksekutif ini, EXO menjadwalkan kapan kira-kira akan dimulai lagi nanti? Kita sekarang sedang terus melakukan langkah-langkah ke arah pembukaan. Kita antara September Oktober, mudah-mudahan September akhir sudah kita bisa buka. Jadi September akhir sudah bisa dibuka, saat ini masih dalam tahap persiapan. Nanti akan diluncurkan juga buku panduan protokol kesehatan begitu? Itu sudah kita buat, kita akan kirim secara media, sudah kirim kita ke masing-masing klub. Tapi kita akan buat nanti buku itu untuk kita sebarkan kembali. Karena kan mudah, kita tinggal kirim saja ke website dia sudah akan diterima oleh teman-teman di klub ya. Tapi kepatuhannya ini yang harus menjadi lebih penting begitu ya, Kang Iwan ya. Mudah-mudahan enggak, karena kalau saya pikir tanpa penonton kita lebih gampang mengawasi ya. Karena hanya 254 ke dalam ring 1 di lapangan juga hanya kira-kira 36 pemain dengan ofisial ya dalam satu klub. Sebelumnya jadi lebih mudah lah kita ngawasi kalau tanpa penontonnya. Iya, jadi lebih mudah tanpa penonton, jadi diawasi hanya pertandingannya saja begitu ya. Iya, betul. Ya, Kang Iwan, sebelumnya kan kami terima kabar bahwa ada 11 tim yang menyatakan tidak akan berpartisipasi jika pandemi COVID-19 belum teratasi. Ini bertambah jumlahnya atau malah sudah lebih sedikit yang tidak ikut berpartisipasi? Setelah kita rapat yang kedua, akhirnya teman-teman luar biasa demi kepentingan nasional, karena tim nas kita kan ada dititip di liga-liga. Mereka akhirnya bersepakat meskipun ada yang 1-2 yang berat, tapi mereka secara nasionalisme tinggi sekali sehingga mengikuti apa yang diputuskan dengan kesebelasan terbanyak untuk menyaksikan Liga 1 bergulir tertib. Lalu ada kabar gembiranya bahwa PSSI mengusulkan pembayaran subsidi per termin dinaikkan begitu ya, dari 500 juta sebelumnya ini jadi 800-an begitu, betul ya? Iya, betul. Tapi yang terpenting teman-teman klub liga itu meskipun berat di masing-masing klub dengan situasi sekarang, tapi kepentingan nasional lebih dikedepankan oleh teman-teman. Saya salut sekali gitu. Jadi apa yang perlu klub-klub ini ketahui, masyarakat dan juga supporter ini ketahui kesempatan ini, silakan sebelum kita memulai nanti bergulirnya kembali Liga 1 dan 2. Ya, tentunya kita menunggu nanti hasil persiapan kepada masyarakat antara September Oktober. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan buku panduannya, arahannya, Menteri Olahraga juga demikian. Kita memohon kepada penggemar sepak bola untuk ikuti aturan. Kalau seandainya nanti memang diputuskan sama penonton, kami harap itu harus disepakati gitu kan, bisa menonton di TV ya. Sehingga kita cukup menjaga 254 saja untuk memastikan bahwa aman ya semua pemain atau ofisial dan pelatih yang wasit yang ada di area pertandingan tersebut. Kalau dari PSSI sudah memastikan bahwa semua dalam kondisi aman, siap, pemain, pelatih, wasit? Ya sekarang kan dalam persiapan. Tapi alhamdulillah situasi COVID ini hampir tidak ada satupun pemain yang kena kecuali pernah dari Persib yang pemain naturalisasi ya. Satu lagi asisten pelatih dari Baitul Putra, kemudian satu lagi pelatih Gong yang tapi akhirnya di swab negatif. Alhamdulillah mereka terus menjaga protokol kesehatan dan kebugaran di masing-masing klub ya. Mereka terus latihan secara sendiri, secara minimal di masing-masing klub sehingga mereka untuk mempersiapkan kedatangan Liga 1 dan 2 ke depan ini. Iya.
Kabarnya juga hanya ada 2 tim yang sebelumnya 3 yang akan promosi ke Liga 1 begitu, Kang Iwan? Ya, tadinya demikian ya. Mhm, Jadi nanti di 2 tim dari Liga 2 ke Liga 1 ya. mhm. Yang jelas degradasi ini bukan tanpa kajian kita, karena kita mengingat kalau ada tim yang katakan kita harus harus alternatif terjadi harus kita hitung ya. Mhm. Kalau ada yang kena tiba-tiba ada penularan kan kesian dia tidak main maksimal. Mmm. Pasti akan jatuh kan nilainya, poinnya. Mhm, mhm. Sehingga kita tetapkan tanpa degradasi dan Jepang melakukan itu juga. Tapi Mhm. tahun berikutnya nanti kalau sudah normal akan kembali. Iya. Kang Iwan tadi sebelum, berbincang dengan Kang Iwan, kami kan sudah sempat, mengangkat ini topik tentang ini, sepak bola Indonesia ya. Ada tanggapan dari pendengar kami juga yang menyatakan, kami harapkan mudah-mudahan dipertimbangkan supporter bisa masuk untuk menyaksikan, karena rasanya tim kami akan beradaptasi ya, biasanya ditonton langsung, ini tidak begitu. Dan, ini juga masuk dalam kajian PSSI untuk jumlah supporter yang bisa menonton atau memang, tidak ada dalam rancangan penonton ini Ya, diharapkan untuk ditonton dari rumah saja begitu? opsi itu tentu ada. Nanti kami akan lakukan pengkajian. Mhm, Apalagi Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan 30% dari eh, bahkan apa namanya semacam foto-foto boneka-boneka yang dipasang di tempat duduk seperti di Eropa sudah kita pikirkan juga. Gitu. jadi biar terasa seperti, supporternya Ya, ada betul. dekat ya? Memang atmosfernya berbeda ya dengan Mhm, penonton tampak berbeda. Kita lihat Bundesliga kan nggak ada penonton tuh, ya kelihatannya berbeda. Meskipun mhm, permainannya tetap sama ya, gitu. mhm, Tapi betul ya, atmosfernya lain. Nah, kami mengerti lah teman-teman pemilik klub yang menginginkan bahwa supporter bisa masuk. iya, Kami pertimbangkan tentu. mhm. Nah, Memang ini ya, bukan hanya dunia olahraga yang menyesuaikan, semua sektor terdampak sehingga kita memang harus menyesuaikan dengan tatanan kehidupan baru itu ya? betul, betul, Iya. betul. Nah, kemudian soal teknis apakah sudah mulai dibahas, Kang, terakhir ini penjadwalan sistem, format kompetisi, kewajiban klub, kemudian pihak ketiga, atau mungkin sistem promosi degradasi ini sudah mulai dibahas begitu? Ya, hari Senin kita akan rapat itu juga, termasuk mengundang para asprof, kita Mhm, diskusi, termasuk Liga 3 juga kita. Jadi mungkin Senin kita mulai karena masih ada 2 bulan waktu ke depan. Ya, mhm. ketiga sponsor tentunya ada pentahapan prosesnya ya. Mereka masih bertanya pihak-pihak sponsor karena tanpa sponsor kan tidak jalan nih kan gitu. Betul, Nah, kita iya. lakukan ini. Mulai minggu ini udah ngerunning maksimal kita menuju sesuai dengan planning kita yaitu pembukaan liga kembali di bulan September akhir atau Oktober gitu. Ya, sekali lagi Kang Iwan untuk pendengar RRI, para pecinta olahraga, pecinta sepak bola, supporter yang sedang menyaksikan, kita melalui RRI Net dan juga mendengarkan RRI, apa yang ingin Kang Iwan sampaikan kepada mereka sebelum kita memasuki, Liga 1 dan 2 nanti? Hmm. Eh, Tentunya pertama terima kasih dukungan dari semua penggemar sepak bola dan seluruh stakeholder untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang kami mendapat saran masukan yang komprehensif ya. Yang kedua, saya minta seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan nanti apabila ini bergulir, nanti apabila diputuskan para penonton dengan segala hormat kami memohon kesediaan para penonton untuk tidak hadir ya, termasuk mungkin nobar-nobar karena itu kan mengumpulkan masyarakat cukup banyak. Ini yang berat Ya, nih pasti kita penyesuaiannya ya? siarkan maksimal. Iya betul, karena TV Mhm, juga kan menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia ya gitu. Saya mhm. pikir ikuti karena itu menjadi pertaruhan kami kepada publik berkaitan bergulir tidak kembali liga ini. Nah, kalau kita jangan sampai dilihat oleh negara luar, Indonesia tidak bergulir sementara negara-negara dekat kita sudah mulai liganya. Dan Oke. FIFA juga akan menilai. Sebetulnya kan Presiden FIFA menyampaikan silakan tiap federasi di dunia untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang ada di negara masing-masing. Saya pikir Mmm. insya Allah saya optimis untuk bisa menggulirkan kembali liga ini. Amin, ya mudah-mudahan berjalan sesuai rencana, berjalan dengan Amin. lancar ya. Amin, amin, Baik, Kang amin. Iwan terima kasih waktunya bersama Pro 3, Sama-sama, selamat terima berolahraga kasih. ya hari Minggu ini ya. Sama-sama, terima kasih, salam hormat. Salam, Salam sehat, olahraga. salam olahraga jaya.